Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas Carlos Baleba. Ini adalah seri pencarian pemain terutama gelandang MU sepeninggal Casemiro nanti, dan part pertama adalah Carlos Baleba yang sempat dirumorkan diincar MU pada awal musim 2025-2026 lalu. Kita sudah tahu bahwa Casemiro akan mengakhiri kontraknya di akhir musim nanti. Pemain berusia 33 tahun tersebut punya karir bak roller coaster di MU. Menariknya, di musim terakhirnya ini, seolah Casemiro ingin meninggalkan legasi yang positif lantaran penampilannya justru impresif. Ini tentu akan meninggalkan gap bagi Ugarte ataupun penggantinya nanti yang harus mereka isi. Nah, apakah Baleba jadi sosok yang cocok menggantikan Casemiro? Let's go, kita bahas sama-sama. Baleba kecil banyak dididik oleh ayahnya yang juga seorang pesepak bola. Menjadi pelatih pribadinya, justru latihan Baleba sejak usia 10 tahun sangat intensif, termasuk angkat beban berat, lari berjam-jam, dan rutinitas gym yang orang lain anggap terlalu keras untuk anak kecil. Baleba juga belajar akrobatik atas saran ayahnya untuk meningkatkan timing dan koordinasi, yang kini terlihat dalam gaya bermainnya yang atletis. Memang di aspek fisikal, Baleba nampak bisa mengimbangi Casemiro. Dibeli Brighton dengan harga total 26 juta pounds dari Lille, profil Baleba mirip dengan beberapa gelandang yang pernah dibeli dan dijual Brighton dengan harga yang mahal. Sebut saja Caicedo dan Yves Bissouma. Baleba tidak langsung mengisi pos nomor 6 atau gelandang. Waktu kecil, ia sempat menjadi winger kanan yang jadi jawaban mengapa ia punya kemampuan dribbling. Baleba baru pindah ke posisi nomor 6 saat berusia 18 tahun karena kala itu ia mengidolakan Paul Pogba yang kebetulan juga bermain di Manchester United. Pada posisi nomor 6, ia bisa diplot sebagai single pivot ataupun double pivot. Di sini Baleba ditinggal rekan gelandangnya untuk naik dan mengisi pos single pivot. Di perannya ini, Baleba cukup taktis mengingat posisi single pivot sangat rawan di press dari segala arah. Baleba juga dipakai saat menggunakan double pivot. Di sini juga terlihat ia jadi bagian taktik box midfield yang cukup ngetren di akhir-akhir ini. Pun begitu, perannya bukan sebagai deep playmaker atau pemberi umpan-umpan keren dari belakang. Tugas itu lebih banyak diemban partnernya. Baleba lebih banyak lakukan umpan-umpan simple dan aman. Pun begitu, ia cukup rajin buka ruang untuk berikan support bagi rekannya dan lakukan sirkulasi bola. Artinya, dia tidak takut untuk meminta bola. Tendensi untuk memberikan umpan yang lebih aman ini membuatnya masih kalah jauh jika dibandingkan Casemiro, perihal passing ke depan atau forward pass. Namun ia lebih presisi jika dikaitkan dengan persentase akurasi. Artinya, Baleba jarang mengambil umpan-umpan beresiko, meski sebetulnya dia punya kemampuan. Untuk passing jarak pendek, passing Baleba masih cukup oke dan bisa bermain umpan kombinasi. Baleba juga bisa lakukan switch datar dengan akurasi yang cukup tinggi. Namun untuk switch play dengan jarak lebih jauh, kemampuan Baleba masih kalah dari Casemiro. Tugasnya memang lebih banyak mengamankan possession sehingga ia harus waspada dan bermain lebih simpel. Menurut Ruang Taktik, aspek ini bukan kelebihannya, namun Baleba mampu menjalankan tugasnya dengan cukup oke. Meski tidak mencolok di aspek passing, Baleba punya kemampuan progresi bola dengan dribble yang cukup baik. Statistik musim lalu menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan progressive carries yang lebih tinggi dari 3 gelandang MU. Baleba cukup berani mengambil resiko, terutama saat lawan bertahan rapat. Progressive carries seperti ini ia lakukan untuk mengurai pertahanan lawan.
Baleba juga punya resistansi pressing yang cukup tinggi untuk lepas dari press lawan. Meski kembali terlihat umpan lambungnya belum sempurna. Pun begitu, Baleba bukan pemain yang hati-hati dalam memprogresikan bola. Akselerasi seperti ini tidak jarang ia lakukan. Ia berani progresikan bola, terutama dari situasi chaos untuk beri kejutan. Menurut ruang taktik, kemampuannya ini masih bisa di-cover Kobbie Mainoo yang lebih punya teknik serta kemampuan olah bola. Bedanya, Baleba lebih direct ke depan, sedangkan Mainoo lebih delay serangan. Lalu, apa role yang tepat untuk Carlos Baleba? Well, menurut ruang taktik, Baleba lebih tepat sebagai jangkar, namun bukan sebagai seorang passer, melainkan breaker. Didikan sedari kecil yang membuatnya bertubuh atletis, membantunya memiliki kemampuan fisikal yang mumpuni untuk berduel. Baleba akan sangat cocok untuk memenangkan bola-bola liar, lalu mensirkulasikan bola ke rekannya. Ia tidak segan untuk menjatuhkan, terutama saat lawan berhasil balik badan menghadap gawang. Aspek ini memang bagai pedang bermata dua. Ketidaktepatan pengambilan keputusan bisa berakibat pelanggaran ataupun kartu. Baleba termasuk breaker yang berani mengambil resiko tactical foul saat bahaya mengancam. Pun begitu, ia baru mengantongi 1 kartu merah selama berkarir di Brighton. Musim ini, ia sudah mengantongi 5 kartu kuning. Berposisi nomor 6 juga wajib menjaga posisi, tidak gampang keluar sehingga back terproteksi. Ia punya insting untuk mempertahankan ruang yang terekspos dan mampu lakukan recovery. Recovery ini sangat penting terutama untuk melakukan cover terhadap backline yang terlewati, dan Baleba menggunakan kemampuan fisiknya dengan baik. Kemampuan membaca posisi ini ditunjukkan juga dengan cara dia lakukan intercept serangan lawan dan mengubah jadi serangan balik. Baleba punya insting membaca bahaya dari lawan yang unmarking dan mampu menetralisirnya. Terlihat perebutan possessionnya kali ini yang lebih ke pembacaan situasi alih-alih mengandalkan fisik. Ia cukup jeli membaca serta menempatkan diri di backline saat lawan menyerang dari sayap. Terlihat, Baleba menambahkan kecepatan ketika ada ruang terbuka dan hendak diekspos lawan. Penempatan posisinya tidak selalu turun sejajar ke backline, sehingga Baleba mampu intercept bahaya dari cutback. Selain itu, kemampuannya untuk diajak bermain pressing tinggi juga sangat baik. Baleba sangat disiplin melakukan man marking, bahkan mengikuti lawan hingga ke depan. Ini menunjukkan ia cocok digunakan juga dalam bertahan di area yang lebih tinggi dengan high press. Overall, Carlos Baleba merupakan talenta potensial bagi tim manapun. Ia punya keunggulan aspek fisik yang sudah teruji di IPL, dan usianya yang muda mampu berduel dengan pemain-pemain top lainnya. Namun jika untuk dibandingkan dengan Casemiro, rasanya masih terlalu jauh, terutama di aspek passing serta kemampuan dalam mencetak gol. Baleba memang masih punya ruang yang bisa diimprovisasikan lagi. Di tangan manajer yang tepat, ia bisa memaksimalkan potensi yang dipunya. Apakah MU berniat mengambilnya lagi musim depan? Patut kita tunggu.